Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan itbu'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat akhir zaman. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan bahasan tentang ulumul Quran yang pada hari ini berarti kita masuk ke pertemuan keempat ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang pengantar apa itu ulumul Quran, bagaimana perbedaan tentang wahyu, apa yang dimaksud dengan wahyu, juga tentang beberapa hal yang mendasar gitu. Nah, di pembahasan yang keempat itu insya Allah akan membahas tentang sejarah penulisan. Jadi ada 3: sejarah penulisan, kodifikasi atau standarisasi mushaf Al-Quran. Nah, jadi insya Allah kita akan bahas tentang sejarah penulisan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu memiliki sebuah sejarah yang sangat-sangat luar biasa. Mushaf yang sekarang ada di samping kita, ada di rumah kita. Nah, yang sekarang kita lihat mungkin begitu mudah gitu ya terlihatnya. Padahal dalam perkembangannya, dalam perjalanannya itu sangat luar biasa sekali. Bagaimana perjuangan Nabi dan para sahabat dalam mengembangkan dan menjaga isi dari Al-Quranul Karim. Kemudian kodifikasi, apa itu yang dimaksud dengan kodifikasi? Nanti kita bahas. Standarisasi dan penggandaan Al-Quran. Kemudian ada juga tentang Rasam Utsmani. Ini yang sering kita dengar. Kira-kira yang sering kita dengar ini apakah sesuai dengan ta'rif atau maknanya, atau mungkin belum gitu ya. Kemudian urutan dan penamaan surah Al-Quran sebagai bahasan yang terakhir. Baik, langsung saja kita mengulang sedikit tentang skema sejarah penulisan Al-Quran. Jadi Al-Quranul Karim itu kalau kita sering bertanya dan kita sering mendapatkan jawaban kapan Al-Quran ditulis, pasti populernya itu dijawab pada masa Utsman bin Affan gitu ya. Padahal Al-Quranul Karim itu final selesai, itu telah dicatat dengan selesai itu di zaman Nabi SAW, saat Nabi SAW masih hidup, walaupun dengan berbagai media dan walaupun belum terhimpun dalam satu buku, dalam satu mushaf gitu ya. Tapi secara penulisan itu telah selesai utuh secara 30 juz itu di zaman Nabi SAW, tentunya dengan berbagai media. Barulah setelah Nabi SAW wafat, digantikan nanti di masa Abu Bakar Siddiq. Nah, di masa Abu Bakar itu mushaf Al-Quran itu mulai dikumpulkan menjadi satu buku, satu mushaf. Dari yang tadinya catatan-catatan dari para penulis ya, dari para penulis wahyu, para sekretaris Nabi, dikumpulkan kemudian dihimpun dalam satu mushaf. Itu di zaman Abu Bakar. Barulah di zaman Utsman bin Affan, setelah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, dengan segala problem, dengan segala faktor, khususnya faktor saat itu Islam sudah berkembang sangat pesat.
di berbagai negara, sehingga satu mushaf saja tidak cukup gitu. Sehingga di zaman Utsman ini justru dilakukan standarisasi, pengumpulan lagi. Nah, setelah itu digandakan di zaman Utsman bin Affan, barulah disebar ke berbagai negara. Jadi ada 3 tahap gitu ya, dalam fase penulisan dan pengumpulan Al-Qur'anul Karim. Nah, perlu kita ketahui bahwa di masa Nabi SAW penulisan itu kan sudah mulai dilakukan. Nah, penulisan itu sudah mulai dilakukan. Itu dengan 2 cara. Yang pertama yang harus kita tahu adalah Al-Qur'anul Karim itu ditulis dengan dadanya Nabi. Maksudnya dengan apa? Dengan hafalan. 100% Nabi SAW itu hafal Al-Qur'anul Karim. Bahkan Nabi itu dijamin hafalannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Al-Quran ini memang sifatnya itu memungkinkan untuk dihafal. Makanya faktanya kita bisa temukan di zaman sekarang anak-anak kecil sudah hafal beberapa juz, bahkan mungkin utuh hafal 30 juz, itu anak kecil. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk semua kalangan, bahkan orang yang memiliki, mohon maaf, keterbatasan pun itu bisa hafal, yang tidak bisa melihat, mohon maaf, yang tunanetra itu hafal Al-Quran, karena sifat Al-Quran itu memang memungkinkan untuk dihafal. Nah, Al-Quran itu pertama dihafal oleh Nabi SAW tanpa kesalahan sedikit pun, itu semuanya dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran juga telah selesai dicatat tadi ya, sebelum Nabi SAW wafat. Nah, jadi sistemnya ketika Nabi SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi memanggil para penulis. Nah, jadi nanti ada timnya, ada tim penulis dari wahyu itu. Kemudian Nabi panggil para penulisnya, tolong letakkan ayat ini setelah ayat ini. Lo hadhil ayat ba'da hadhihi. Letakkan ayat ini setelah ayat ini. Itu dalam riwayat Ibnu Abbas. Jadi urutan ayat, nah nanti sebenarnya di akhir dibahas, urutan ayat itu sudah dari tauqifi, sudah dari Allahnya, tidak diganggu gugat, bukan karena inovasi dari Nabi, tapi itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika yang sebelumnya kita bahas mungkin ya, Al-Quranul Karim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah secara utuh sampai ke langit dunia. Nah, kemudian di langit dunia itu turun secara bertahap ke Nabi SAW. Nah, ketika Al-Quran sudah turun secara utuh, itu Al-Quran yang berbentuk kalamullah itu sudah utuh dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Urutannya sama semua. Tidak ada yang berbeda dengan apa yang kita baca saat detik ini gitu ya. Itu semuanya murni atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ketika para penulis itu mencatat wahyunya, oh ternyata misalnya mereka mencatat alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dicatat sama para penulis wahyu, kemudian mereka store ke Nabi. Ya Rasulullah, ini catatannya. Kemudian Rasulullah ambil catatannya, kata Rasulullah, silahkan baca. Saya akan melihat apa yang kamu tulis, apakah sesuai dengan apa yang kamu dengar. Maka begitu, sistemnya begitu. Jadi betul-betul dilakukan standarisasi oleh Nabi, harus sesuai apa yang ditulis dengan yang didengar. Jadi hafalan dan catatan itu sinkron. Jadi Al-Quran tidak ada perbedaan. Kemudian Nabi pun begitu. Ketika Nabi melakukan tes kepada para sahabat yang menulis wahyu, maka Nabi pun dites oleh yang mengantar wahyu. Siapa? Malaikat Jibril. Selama 1 tahun sekali itu Nabi dites hafalannya. Kan Al-Quran itu tidak turun secara 1 minggu atau 1 hari, tapi bertahun-tahun. Jadi terkadang hari ini turun wahyu, kemudian ada masa jeda, fatratul wahyu ya, masa kosong, Nabi tidak diberikan wahyu. Nah, di masa itulah yang menjadi salah satu sebab
Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur. Nah, kemudian Nabi itu dites sama malaikat Jibril. Hafalan selama setahun ini dites. Kira-kira ada kesalahan atau tidak gitu ya. Dites hafalan Nabi. Kemudian bahkan ketika di tahun akhir sebelum Nabi wafat itu, Nabi ditesnya sampai 2 kali dalam 1 tahun, itu pada bulan suci Ramadan. Nah, jadi penulisan itu dihafal oleh Nabi, kemudian dilakukan pencatatan oleh para penulis gitu. Nah, kodifikasi itu jadi pengumpulan catatan-catatan Al-Quran gitu ya. Nah, karena Al-Quran itu tadi ya memungkinkan untuk dihafal, maka tentu akan ada orang-orang yang hafal juga sebanyak 30 juz seperti Nabi SAW gitu ya. Maka muncullah nanti para sahabat yang hafal Al-Quran gitu ya. Banyak yang sangat terkenal itu adalah Abdullah bin Mas'ud ya. Bahkan di dalam riwayat itu dikatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu adalah orang yang ketika membaca ayat Al-Quran, maka yang mendengarnya pun akan nangis gitu. Karena saking indahnya bacaan Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana dengan kita gitu. Kalau kita mungkin nangis sebelum baca gitu, karena bingung kumaha gitu. Nah, gitu. Maka dilakukan pengumpulan, yaitu dengan cara dihafal dulu gitu ya. Dengan cara dihafal. Nah, ketika dihafal itu Nabi pun sampai ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Itu di surat Al-Qiyamah yang mungkin kita semua hafal. Surat Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih." Allah menegur Nabi SAW agar tidak terlalu tergesa-gesa dalam menggerakkan lisannya. Jadi ketika itu kan masa itu wahyu itu kosong tuh, lama tidak turun. Misal ketika Nabi mendapat wahyu pertama surat Al-Alaq, itu kan Nabi bingung, maksudnya apa ini? Saya dapat wahyu, maksudnya apa? Akhirnya Nabi curhat ke istrinya, yaitu Khadijah. Sampai akhirnya Khadijah mengantar Nabi ke pamannya yang kita kenal dengan Al-Walid bin Mughirah. Nah, akhirnya dikonsultasikan. Setelah dikonsultasikan, maka dijelaskan bahwa apa yang kamu terima, apa yang kamu rasakan itu sama dengan apa yang Musa dulu rasakan dan terima juga. Maka di situ Nabi baru menyadari bahwa Nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, ketika itu Nabi bersemangat, juga gelisah, bersemangat untuk menerima wahyu berikutnya, namun gelisah karena kok lama ini wahyunya turun gitu ya. Jarak dari wahyu pertama ke wahyu kedua itu lama, dari wahyu kedua ke wahyu ketiga juga lebih lama gitu ya. Banyak sekali kasus ayat yang jarak jedanya itu turun sangat lama sekali, bisa berbulan, bisa berminggu, bahkan mungkin berbulan. Nah, ketika itu maka kelak turun surat Al-Mudaththir. Ketika di contoh lain mungkin turun di surat Al-Kahfi ketika membahas tentang peristiwa Al-Kahfi, Ashabul Kahfi. Nah, maka ketika malaikat Jibril datang kemudian membawa wahyu dan mengajarkan kepada Nabi, malaikat Jibril itu ngajarin talaki kayak kita ngajarin anak. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Kita belum selesai ngomong bismillah, tapi anak udah ngikutin. Bismillah, bismillah, tunggu dulu bentar. Gitu. Begitupun Nabi ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, tunggu dulu. Ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan dulu gerakan bibir sebelum gurunya selesai menyampaikannya. Jadi tidak ada informasi yang keliru nanti. Kita kan suka tergesa-gesa juga nih. Kadang guru belum selesai kita udah baca langsung gitu ya. Makanya sifat tergesa-gesa itu dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Gitu. Maka Nabi SAW akhirnya mengikuti dengan tartil. Baca Al-Quran itu tidak boleh terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Jadi harus tartil, standar aja. Tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lama. Dan penuh dengan penghayatan. Nah, sehingga Nabi mendapatkan wahyu. Nah, itu merupakan salah satu proses bagaimana cara Nabi menghafal Al-Quran. Begitupun para sahabat yang lain, ya.
Kita kenal sahabat yang terkenal ya, yang menjadi penghafal Quran, Ibnu Mas'ud, Salim. Nah, Salim ini dulunya seorang budak, kemudian diangkat dan menjadi penghafal Quran. Kemudian ada Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, yang kelak Zaid bin Thabit ini menjadi ketua panitia pengumpulan Al-Quran gitu ya. Kemudian Abu Zaid dan Abu Darda. Nah, ini yang terkenal. Banyak sebetulnya riwayat yang menyebutkan sahabat-sahabat lain. Dalam satu riwayat ada yang mengatakan dari ratusan ribu sahabat, itu yang hafal Quran hanya 100. Jadi nggak semua hafal Quran. Ada yang hafalnya cuma sebagian, ada yang hafalnya cuma 1-2 juz. Ya, mungkin ya itu menjadi pengobat buat kita. Kan tidak semua sahabat juga itu hafal Quran. Kayak Umar bin Khattab misalnya. Umar bin Khattab itu surat panjangnya hanya hafal Al-Baqarah dan Al-Furqan kalau nggak salah. Tapi dalam riwayat lain Umar itu disebutkan hafal Al-Quran justru. Abu Bakar dan seterusnya. Nah, itu kodifikasi dengan cara menghafal ketika yang Nabi lakukan. Kemudian setelah Nabi mendapatkan wahyu, maka ditulis siapa saja orang-orang yang menulis wahyu itu. Nah, yang terkenal itu menurut riwayat itu ada Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian Muawiyah. Muawiyah ini luar biasa. Padahal beliau itu baru masuk Islam, tapi langsung diangkat oleh Nabi menjadi sekretaris tim pencatat wahyu. Gitu. Ya, itu banyak faktor. Dikarenakan Muawiyah ini orangnya cerdas, tulisannya bagus. Nah, makanya kalau punya tulisan bagus dimanfaatkan. Banyakin nulis gitu ya. Makanya anak-anak tuh kalau ngaji pasti dibanyakin nulis Arab. Harus bisa. Ada Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit, 4 orang penulis utama. Ini penulis yang ditugaskan ya. 4 orang ini menjadi penulis pertama yang ditugaskan. Kalau yang tidak ditugaskan, mungkin istilahnya buruh harian lepas gitu. Yang kadang mendengar Nabi langsung catat, itu banyak sekali. Tapi 4 orang ini ketika bersama Nabi itu pasti dipanggil sama Nabi. Selebihnya itu adalah petugas-petugas yang tidak ditugaskan atau orang-orang yang langsung sigap saja gitu. Bahkan kelak 4 orang ini, Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit ini memiliki asisten juga gitu. Punya rekan-rekan juga. Saya lagi gak ada kertas nih atau gak ada ini nih, coba kamu cariin dan tulis. Itu memungkinkan untuk terjadi. Sehingga nanti pas masa pengumpulan di masa Abu Bakar itu banyak orang-orang, para sahabat Nabi itu berbaris sambil membawa catatan-catatan untuk diserahkan. Nah itu. Nah, kemudian media penulisannya itu beragam ya. Kertas, apakah ada kertas? Ada, zaman Nabi kertas ada, cuma sedikit. Stoknya itu tidak memungkinkan untuk digunakan mencatat wahyu yang cukup banyak, hanya sedikit. Sehingga digunakan media-media lain dalam mencatat wahyu. Ada dalam riwayat itu disebutkan asib atau pelepah kurma. Ada lihaf, batu yang gepeng gitu ya, yang pipih, yang lebar. Ada riqo atau kulit hewan. Ada juga al-aktaf, tulang yang lebar dan kering. Ada al-aktab atau kayu. Kayu ini dalam satu riwayat itu dijelaskan bukan kayu biasa atau suluh gitu ya buat bakar-bakar, tapi kayu di sini dikatakan dalam riwayat itu pintu, justru di pintu tulis, di kayu-kayu pintu rumah gitu ya. Jadi sahabat itu menulis di situ. Jadi nanti pas itu gimana dong pas pengumpulan? Di bawah pintunya. Gitu. Enggak, tapi dipotong dulu di bawah. Karena kan wahyunya khawatir terkontaminasi dengan hal-hal lain, maka wahyu itu harus langsung. Ketika Nabi memerintahkan catat, langsung. Sahabat itu sigap nyari, wah adanya pelepah kurma, ambil, tulis. Adanya kulit, ambil, tulis. Gitu. Dan tentunya baik pelepah kurma, batu, kulit dan seterusnya itu tidak semuanya bisa digunakan. Maka perjuangan para sahabat ini luar biasa. Mereka itu nyetok pelepah kurma, dipilih mana nih yang layak, yang bisa dipakai buat media tulis. Batu gitu ya, kulit, nggak semua bisa dipakai, tapi mereka itu nyetok langsung. Nah, mempersiapkan mana saja nih yang bisa dipakai untuk media tulis. Nah,
Maka kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita diberikan mushaf yang utuh dan mudah gitu ya, untuk dibaca. Jangan sampai para sahabat itu tidak tidak bisa kita raih juga, bahkan tidak bisa kita jadikan motivasi, jangan sampai gitu. Muncul pertanyaan, kalau gitu kenapa enggak di zaman Nabi aja Al-Quran itu dibukukan? Karena penulisnya banyak, medianya juga mungkin bisa diusahakan lah gitu ya. Nah, banyak faktor gitu ya. Faktor utamanya itu nomor 1 dan 2, itu faktor utama. 3 dan 4 itu faktor tambahan aja. Yang pertama, kenapa tidak dibukukan di zaman Nabi aja Al-Quran ini? Karena Al-Quran ini tidak pasti kapan selesainya. Deadline-nya belum pasti nih kapan. Jadi kalau misalkan sekarang yaudah kita bukukan aja, ternyata baru 1 juz, 29 juznya lagi nasibnya gimana gitu. Jadi nggak bisa. Berbeda dengan kitab lainnya atau suhuf lainnya, atau mungkin karya tulis kita kalau nulis buku atau nulis skripsi lah gitu ya, pas kuliah ditanya kapan deadline, insya Allah setahun lagi minimal ada hilal gitu ya, walaupun setahun lagi. Al-Quran nggak bisa. Ketika Nabi ditanya kapan Al-Qurannya selesai, ya, Nabi menjawab, saya hanya utusan. Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Qurannya turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang punyanya Allah, ya Allah, hanya Allah yang tahu kapan selesai. Makanya dalam surat Al-Kahfi kan dijelaskan, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Aku ini hanya manusia biasa, sama seperti kalian. Bedanya aku ini diberikan wahyu. Nah, masalahnya yang memberi wahyu ini Allah. Jadi hanya Allah yang tahu kapan wahyu ini selesai turunnya. Nah, sehingga tidak bisa Al-Quran dibukukan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, media Al-Quran penulisannya itu bermacam-macam. Tadi ada yang dari batu, dari tulang, pelepah kurma, dan seterusnya, itu macam-macam. Pak Andres misalnya kalau disuruh mencetak, Pak saya punya skripsi, pengen bikin skripsi, ini dari tulang ada 10 nih, dari kulit ada 100, tolong himpun Pak ya. Wah gak bisa nih ke Pak Andres, kecuali kalau dolar mungkin ya. Gak bisa. Begitupun sahabat di zaman Nabi, sudah medianya terbatas, kertasnya tidak begitu banyak, maka membutuhkan waktu juga, yang mungkin waktu itu bisa menyita bisa menyita fokus sahabat dalam menghafal Quran, fokus sahabat dalam mencatat wahyu gitu ya, sehingga akan buyar gitu ya. Maka menjadi kendala berbagai gitu. Kemudian yang ketiga, fokus para sahabat itu menghafal bukan menulis gitu. Tadi dari sekian banyak sahabat yang hafal utuh Al-Quran itu hanya paling banyak itu 100 gitu ya. Dari ratusan ribu sahabat. Dalam satu riwayat dikatakan kata ulama itu 100, bahkan kurang. Itu yang hafal utuh. Kalau yang hafal sebagian-sebagian, hafal 1, 2, 3 juz, hafal 10 juz, itu banyak sahabat-sahabat jadi. Nah, sehingga para sahabat ini termotivasinya memang di awal itu untuk menghafal. Karena kedudukan orang yang menghafal itu lebih tinggi daripada yang menulis, itu betul. Sehingga sahabat itu lebih semangat dalam menghafal, bukan mencatat. Itu sebetulnya disayangkan. Karena nanti ada peristiwa di mana para sahabat yang hafal Quran ini justru banyak sekali berguguran, sehingga hanya tersisa sedikit stok para penghafal Quran ini. Kemudian nomor 4 ini antisipasi ayat yang dinasakh. Dinasakh ini maksudnya dihapus. Sebetulnya tidak ada ya, walaupun ada hadis dhaif nanti yang menyatakan ada ayat Al-Quran yang dihapus gitu. Tapi sejauh ini menurut kesepakatan seluruh ulama, yang dinasakh itu hanya hukumnya, ayatnya tidak dihapus. Yang dihapus itu hukum yang terkandung dalam ayat. Adapun ayatnya tidak ada yang dihapus gitu. Tapi memungkinkan untuk ada perbedaan ulama nanti, karena ada beberapa ulama yang mengatakan ada kok ayat yang dihapus di surat ini, ayat sekian ada yang dihapus. Itu ada pendapat.
tapi bukan pendapat kesepakatan semua ulama. Nah, begitu. Itu alasan kenapa di zaman Nabi tidak dibukukan. Jadi banyak sekali faktor yang melatar belakangi. Nah, sehingga tadi ya, pengumpulan Al-Quran itu dilakukan di dua zaman. Di zaman Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Nah, bagaimana kodifikasi atau pengumpulan Al-Quran ini di masa Abu Bakar? Jadi ada hal yang melatar belakangi Abu Bakar mengusulkan kebijakan itu. Ketika Abu Bakar menjadi presiden, menjadi khalifah, itu melakukan, kita tahu ya, melakukan sebuah peperangan ke Yaman melawan nabi palsu yang kita kenal dengan perang Yamamah. Nah, di perang Yamamah inilah banyak sekali para penghafal Quran, orang-orang yang hafal murni, hafal 30 juz itu wafat, gugur, menjadi syahid. Sehingga orang-orang yang hafal utuh itu hanya sedikit. Salah satunya 4 penulis tadi. Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan seterusnya. Hanya 4 saja yang hafal Quran. Dan beberapa gitu. Yang hafal murni itu mulai sedikit gitu. Sehingga itu menjadi kecemasan gitu ya. Kegelisahan untuk Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, aduh gimana ya? Khawatir Al-Quran nanti ada yang otak-atik dan seterusnya. Sehingga ketika melihat kondisi seperti itu, Abu Bakar langsung membentuk tim penulisan Al-Quran. Langsung menunjuk para sahabat yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Kenapa Zaid bin Thabit luar biasa? Zaid bin Thabit ini seorang sahabat dari Madinah, ya, Ansor. Kemudian ketika Nabi di Mekah berdakwah itu Zaid bin Thabit belum masuk Islam. Sehingga 4 penulis wahyu tadi sebetulnya tidak memungkinkan untuk menulis satu orang 30 juz, tidak. Jadi siapa saja yang dekat dengan Nabi langsung tulis wahyu. Siapa yang dekat dengan Nabi langsung tulis. Jadi satu sahabat tidak ada yang menulis utuh karena momennya itu berbeda-beda dengan Nabi. Nah, dibuatlah tim penulis Al-Quran, kemudian diinstruksikan agar mengumpulkan semua catatan-catatan. Dikumpulkan yang tadinya dari pelepah kurma, tulang, batu, dan seterusnya dikumpulkan, lalu distorkan ke Abu Bakar. Setelah itu dicatat oleh tim tersebut, dicatat dalam kertas, sehingga setelah tercatat jadilah satu buah mushaf. Jadi satu buah mushaf. Nah, ketika itu satu buah mushaf itu akhirnya dijadikan sebagai apa? Arsip, dokumentasi. Sehingga Al-Quran itu ada yang tersimpan. Abu Bakar wafat, dipegang oleh Umar bin Khattab, dan kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama Hafsah, yang kelak menjadi istrinya Nabi. Jadi dari zaman Abu Bakar, Al-Quran itu sudah ada dalam bentuk mushaf. Nah, kemudian di masa Utsman bin Affan, mushaf itu pengumpulannya atau kodifikasinya itu level berikutnya gitu ya. Level yang lebih ketat lagi. Kalau di masa Abu Bakar sebelumnya, latar belakangnya seperti tadi ya, dikarenakan perang Yamamah, banyak hafiz yang gugur dan seterusnya. Kalau di masa Utsman bin Affan, karena ada 2 generasi ya, Abu Bakar memimpin, kemudian Umar bin Khattab, kemudian baru Utsman bin Affan. Nah, saat Utsman bin Affan memimpin, Islam itu sudah menyebar ke berbagai negara. Banyak sekali negara-negara yang sudah ditaklukkan. Bahkan dalam sejarawan itu, menurut sejarawan itu, Asia Tengah itu sudah ditaklukkan oleh di zaman Utsman bin Affan. Bahkan sudah sampai ke Cina dan ke Nusantara gitu. Nah, ketika itu di masa Utsman bin Affan, karena banyak peperangan yang diikuti, banyak wilayah yang didatangi gitu ya, maka orang-orang pun kelihatan bagaimana dalam berbicara, logat-logatnya itu. Logat ketika berbicara, ada yang dari Jawa mungkin kalau kita ya, beda dengan orang Sunda, beda dengan orang Batak, dan seterusnya.
Sehingga hal itu memicu perbedaan dalam membaca Al-Quran. Bahkan terdengar oleh Huzaifah ibnul Yaman, beliau itu mendengar ada orang-orang yang membacanya seperti ini dan seperti ini. Puncaknya ketika peperangan Armenia dan Azerbaijan. Nah itu ketika peperangan itu sahabat Nabi itu menyusuri berbagai jalan, kemudian mendengar gitu ya, bagaimana ragam orang-orang dalam membaca Al-Quran. Nah ketika itu perbedaan itu justru tidak disikapi dengan baik. Orang yang berbeda dalam membaca Al-Quran itu justru saling menyalahkan. Wah ini kok bacanya gini gitu ya, dasar salah. Jadi saling menyalahkan. Sehingga Huzaifah ibnul Yaman ngadu ke Utsman bin Affan apa yang ditemui di lapangan gitu ya. Kemudian Utsman bin Affan kembali memerintahkan untuk membentuk tim untuk melakukan standarisasi dan mencatat ulang. Kemudian nanti dipimpin juga oleh Zaid bin Thabit. Nah, ini ya. Jadi pada sebelumnya ya, mushaf itu kan cuma satu. Jadi yang dikirim ke berbagai negara itu hanya mukri, hanya para pembaca Al-Quran, sahabat-sahabat yang hafal Quran. Misalnya Zaid bin Thabit dikirim ke Madinah. Kemudian misalnya di sini ada Ubay bin Ka'ab ke daerah Syam, Abdullah bin Mas'ud ke Kufah, Abu Musa al-Asy'ari ke negara-negara lainnya, sahabat lain kemana pun. Jadi setiap sahabat didelegasikan ke berbagai wilayah untuk mengajarkan bacaan Al-Quran. Cuma setiap sahabat ini kan latar belakangnya berbeda. Ada yang Arab asli, ada yang dari Persia, ada yang dari mana gitu ya. Sehingga itu berpengaruh pada aksen bacaan, pada logat bacaan. Nah, cuma bacaan Al-Quran itu sudah dikukuhkan sama Nabi, karena bacaan Nabi ini mutawatir, tidak ada yang salah. Sehingga para sahabat sebelumnya, sebelum mereka diutus ke berbagai daerah itu, mereka sudah diuji sama Nabi bacaannya. Maka ada perbedaan bacaan nanti, perbedaan cara baca dengan logat masing-masing. Nah itu sudah disahkan sama Nabi. Jadi kalau sekarang ada yang buat cara baca baru, baca Quran model Jawa, nggak bisa lagi, karena sudah dikukuhkan dengan cara baca sebelumnya sama Nabi SAW. Baik itu Ubay bin Ka'ab di Syam, bacaan di Syam itu mereka mengikuti bacaan Ubay bin Ka'ab. Cara bacanya gini. Misalnya cara bacanya wala taqrabuhunna hatta yadkhurna. Di Kufah bukan wala yadkhurna, wala yatatahharuna. Tapi tulisannya sama gitu. Cara bacanya beda. Itu berpengaruh. Di negara-negara lain beda lagi, di Maroko dan seterusnya beda lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di Maroko siratal ladzi, beda logatnya. Di daerah Kufah sirato kayak huruf sa gitu. Beda-beda. Nah itu semua bacaan itu sudah disahkan sama Nabi. Sebelum sahabat-sahabat itu diutus ke berbagai negara untuk mengajarkan Al-Quran. Nah sehingga tadi ya, ada permasalahan orang-orang membaca Al-Quran itu berbeda-beda, justru saling menyalahkan, tidak disikapi dengan baik. Akhirnya terdengar ketika peperangan Armenia melawan Azerbaijan itu banyak penduduk Syam dan Kufah itu ikut. Nah ketika mereka ikut, justru mereka itu tambah itu menyalahkannya dengan lebih keras lagi. Mereka melontarkan kata-kata kotor karena menyikapi perbedaan bacaan Al-Quran. Sehingga Utsman bin Affan membentuk tim lagi dengan cara mengumpulkan semua catatan mushaf yang dimiliki oleh seluruh sahabat, bukan hanya 4 pencatat tadi. Akhirnya 4 sahabat ini memiliki asisten untuk mencari mana nih mushaf-mushaf, catatan-catatan yang belum terkumpul. Karena ada kasus dalam riwayat, Pak, dua ayat terakhir surat At-Taubah itu hampir tidak masuk di Al-Quran. 2 ayat terakhir itu ada dalam satu riwayat. Karena apa? Karena pada saat itu, saat dikumpulkan, ada sahabat ketika dites hafalan di surat At-Taubah, kok bacanya
utuh gitu ya. Ada 2 ayat terakhir bacaannya utuh tapi catatannya nggak ada. Udah pada nyatet gitu. Pencatat intinya yang 4 orang nggak ada yang nyatet. Semuanya, tapi pas dites hafal semua 2 ayat itu. Waduh, kata Utsman bin Affan nggak bisa. Ini harus ditemukan dulu buktinya. Dicarilah sampai ada salah seorang sahabat yang nyatet di atas kulit. Gitu ya. Namanya sahabat Huzaimah. Nah, sahabat Huzaimah ini nyatet, pas dilihat, bentar dulu, ini nyatetnya asli gak nih? Dilakukan di depan Nabi gak nih? Karena ketika pengumpulan itu, Utsman itu melakukan standarisasi yang ketat. Satu, harus dites apakah tulisan yang ditulis itu sama dengan hafalan. Yang kedua, harus dites apakah tulisan ini betul dicatat di depan Nabi gitu, dengan cara dihadirkan saksi. Masalahnya Huzaimah ini yang punya catatan itu gak ada saksinya. Ini gak ada saksinya nih bahwa Huzaimah ini nulis 2 ayat terakhir surat At-Taubah ini di depan Nabi gitu ya. Sampai akhirnya oke, kalau gitu kita buang saja, kan ini bukan bagian dari Al-Quran. Hampir terjadi dibuang tuh. Sampai akhirnya datang seorang sahabat, tunggu dulu, saya ingat sabda Nabi SAW, andai kata Huzaimah bersaksi, maka kesaksian Huzaimah sama dengan kesaksian 2-3 orang. Sampai sahabat, oh iya saya juga ingat Nabi pernah bersabda seperti itu. Oh iya saya juga ingat, semuanya pada ingat. Sampai akhirnya diterima manuskrip ya, atau catatan milik Huzaimah dan dimasukkan ke surat At-Taubah. Itu, dan kita bisa menikmati sekarang surat At-Taubah utuh. Coba kalau dulu sahabat itu miskomunikasi ya, atau mengedepankan ego, udah gak utuh sekarang surat At-Taubah. Itu luar biasa ya perjuangan sahabat dalam menjaga keutuhan Al-Quranul Karim. Ini timnya. Kemudian apa yang dicatat? Mereka mencatat kembali ya, sama seperti mushaf yang dimiliki Abu Bakar, dicatat ulang. Kemudian setelah dicatat ulang, dicocokkan dengan hafalannya gitu ya. Oh ternyata udah sama. Sudah selesai dicatat, dibuat 7 eksemplar gitu ya. Nah, setelah itu dites setiap mushaf ini sama gak dengan hafalan semua sahabat. Oh ternyata sama. Nah setelah sama, dilakukan pengetesan, maka mulai disebarkan ke berbagai negara. Disebarkan ke mana saja? Ke Mekah, Basrah, Kufah, Syam, Madinah gitu ya. Nah ini daerah-daerah sekitar gitu ya. Karena pusat pemerintahan itu ada di Madinah ya. Dikirimlah mushaf ke Mekah, ke Basrah, dan seterusnya. Di Madinah ini disimpan ada 2. Satu disimpan oleh presiden ya, saat itu Utsman bin Affan. Yang kedua dikirimkan ke masyarakat. Nah, dan ini bukan hanya dikirimkan paket Al-Quran aja, tapi dikirimkan juga dengan mukrinya, atau para pembaca Al-Quran, orang yang mengajarkan bacaan, yang mengajarkan isi dan mendakwahkan isinya gitu. Ke Mekah dikirimkan sahabat ini, tolong ajarkan bacaannya, cara bacanya seperti apa dan isinya seperti apa, ke berbagai negara gitu. Kemudian, nah salah satunya ini ya, tim-tim yang didelegasikan untuk mengajarkan bacaan Al-Quran. Kemudian berikutnya kita mengenal dengan Rasam Utsmani. Nah Rasam Utsmani ini, apa yang dimaksud dengan Rasam Utsmani? Rasam Utsmani itu cara penulisan Al-Quran yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di masa Utsman bin Affan, atau tulisan-tulisan Al-Quran yang dilakukan standarisasi di zaman Utsman bin Affan gitu. Itu yang dimaksud dengan Rasam Utsmani. Mushaf yang ada di kita sekarang ada tulisannya Rasam Utsmani. Oh berarti ini sesuai dengan cara penyusunan Utsman bin Affan. Kalau sebelumnya Abu Bakar gimana? Wallahu a'lam. Belum ditemukan gitu ya di berbagai sejarah gitu ya. Belum menemukan bagaimana urutan-urutan Rasam Abu Bakar. Nah selain Rasam Utsmani ini nanti ada Rasam lainnya juga. Intinya Rasam Utsmani ini bagaimana menulis Al-Quran sesuai dengan metodenya Utsman bin Affan. Nah, pendapat ulama itu berbeda. Ada yang mengatakan Rasam Utsmani ini bukan ketentuan Utsman bin Affan, tapi sesuai dengan ketentuan Nabi, susunannya, tata caranya.
urutannya, bentuknya itu sama seperti Nabi. Ada juga mengatakan ijtihad Utsman, ada juga mengatakan hanya istihad. Maksudnya gimana? Nah, tauqifi di sini ya. Rasam Utsmani di sini maksudnya tulisannya itu, kalau menurut tauqifi, ulama yang berpegang bahwa tauqifi, rasam Utsmani ini adalah justru sesuai dengan perintah Nabi. Sekarang Al-Quran modelnya seperti itu adalah perintahnya Nabi menurut ulama yang berpendapat tauqifi. Tapi ini dilemahkan karena ulama itu sepakat bahwa Nabi itu kan tidak memahami tentang tulis, ya, tata cara menulis, sehingga tidak masuk akal katanya ketika kita berpendapat bahwa Rasul Utsmani itu adalah tauqifi. Itu bukan perintah Nabi gitu. Begitupun Al-Quran sejatinya, Al-Quran itu kan kalamullah. Kalamullah itu apakah berbentuk seperti apa? Wallahu a'lam. Al-Quran yang ada di langit saat itu yang Allah turunkan bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam. Karena yang turun kepada Nabi hanya berupa hafalan. Kemudian ada yang mengatakan bukan tauqifi, tapi hanya inovasi atau usulan dari Utsman bin Affan gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan istilahi. Jadi Rasul Utsman ini hanya istilah saja. Berarti Al-Quran yang ditulis dengan metode Utsman di zaman Utsman gitu. Jadi memungkinkan ada Rasul yang ditulis di luar zaman Utsman, ada memungkinkan gitu. Nanti kita mengenal ada Rasul Imla'i. Nah, Rasul Imla'i itu hampir sama dengan yang digunakan di Indonesia sekarang. Nah, kalau Rasul Utsmani itu tata cara nulisnya terkadang berbeda dengan tata cara baca. Misal nanti ini, yang kanan Utsmani, yang kiri Imla'i. Nah, yang dimaksud Imla'i itu maksudnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan tulisan-tulisan Latin lah gitu ya. Sholatun, betul kan? Sholatun itu so, lam, alif dan ta, itu sholat. Kalau di Rasul Utsmani di Quran kita, Quran Madinah, coba lihat. Sholatun itu tulisannya so, la, waw, dan ta. Sholawatun. Tapi bacaannya sholatun. Nah, itu Rasul Utsmani modelnya. Zakatun. Di Rasul Imla'i, kalau sekarang di Mushaf Indonesia ya, keluaran Kementerian Agama, itu zakatun. Itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan translasi bahasa Latin mungkin ya. Makanya kalau sekarang ada Al-Quran yang dicetak, kemudian ada cara membaca Latinnya, nah itu Imla'i, itu Rasul Imla'i, bukan Utsmani. Utsmani itu tidak bisa ditranslate ke bahasa lain. Itu bahasa Al-Quran aja, bahasa Arab. Kayak huruf bo, itu tulisannya kan nggak ada di alfabet. Kalau Rasul Imla'i itu memungkinkan ada. Sa itu misalnya jadi T, S, A, jadi ta. Itu Imla'i, bukan Utsmani. Itu ijtihad ulama setelahnya gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan dalam tulisan Rasul. Awalnya Rasul Utsmani itu bentuknya itu hanya seperti hot coffee, seperti tulisan Al-Furqan ini. Itu namanya hot coffee, kotak-kotak gitu ya. Yang bisa dibedakan hanya, nanti ada contohnya, cuma giginya aja. Gak ada titik, gak ada harokat, cuma bentuk kotak-kotak aja. Kayak sandi Morse mungkin gitu, kalau di pramuka. Nah, hanya kotak-kotak. Nah, kemudian dikarenakan ada kesalahan membaca sahabat ya. Sahabat itu ada yang baca satu ayat kemudian salah gitu. Sehingga itu menimbulkan reaksi dari Ali bin Abi Thalib. Saat itu ada sahabat yang membaca di surat At-Taubah gitu ya. Surat At-Taubah. Saat itu sahabat membaca, namanya Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali itu sedang dakwah. Kemudian mengutip satu ayat dari Al-Quran. Beliau membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Padahal tulisan aslinya wa rasuluh, bukan wa rasulihi. Beda harokat, itu beda makna. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulihi, kata Abu Aswad. Berarti Allah tidak bertanggung jawab atau tidak menjaga nabi dan orang musyrik. Jauh maknanya. Allah tidak menjamin nabi dan orang musyrik. Yang asli apa? Yang asli
annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya itu tidak menjaga orang musyrik. Beda artinya, beda harokat saja, beda makna yang terkandungnya. Sehingga Ali bin Abi Thalib manggil, ini gak bisa nih. Ini di kalangan sahabat saja sudah ada yang salah, apalagi nanti di kalangan masyarakat. Akhirnya diputuskan di masa Abu Bakar, oke, kita mulai cari kode-kode gitu ya. Ditetapkanlah harokat, patah, kasrah, dhamma. Kemudian ditetapkan titik, ada titik 1, maknanya apa, 2 dan 3. Itu di zaman Ali bin Abi Thalib, harokat dan titik. Nah, setelah Ali wafat, di masa setelahnya baru itu ditetapkan tentang wakaf dan ibtida. Bagaimana Al-Quran itu ditetapkan, dulu kan belum ada nomor ayat, alif lam mim, itu hanya titik saja, gak ada nomor ayat. Nah, di situ ditetapkan ayat-ayat, nomor-nomor ayat gitu ya, termasuk juz-juz. Nah, setiap juz itu. Kemudian wakaf ibtida, tanda-tanda wakaf yang sekarang banyak gitu ya. Wakaf qaf lam ya, waqful aula, waslul aula, waqaf mim dan seterusnya. Itu ijtihad ulama. Ijtihad ulama gitu ya. Makanya ada perbedaan. Di Indonesia dengan Maroko mungkin beda wakafnya gitu. Cara membaca di awal dan cara berhentinya gimana gitu. Itu perkembangan Rasul Utsman ini contohnya. Jadi hanya kotak-kotak aja, gak ada titik, gak ada harokat. Nah, luar biasanya dari tulisan-tulisan seperti ini menjadi sebuah tulisan yang mudah untuk kita baca. Dan kita hanya memandang kemudahan ini biasa gitu ya. Padahal perjuangannya itu sangat-sangat luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit contoh tentang bagaimana Rasam Utsmani. Al-Quran utuhnya dulu kayak gitu utuhnya. Ini apa gini? Sulit untuk dibaca gitu ya. Kalau kita sekarang, kalau zaman dulu mungkin bacanya lancar-lancar aja, kayak kita baca Fatihah gitu ya, dengan cara lihat. Oke. Nah, terakhir tentang penamaan dan urutan. Jumlah surat Al-Quran itu semua sepakat, ada 114 surat. Hanya satu yang beda, itu di Mushaf Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud itu 113 surat. Karena Al-Fil dan Al-Quraisy itu disatukan, jadi satu surat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bisamal ila fi Quraisy itu satu surat. Di mushafnya Abdullah bin Mas'ud saat itu. Cuma disepakati 114 surat. Urutannya tauqifi, dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sudah dari perintah Nabi-nya begitu. Sudah dari aturan Allahnya seperti itu. Gak ada sedikit pun campur tangan sahabat. Oh, kayaknya lebih enak Al-Fatihah dulu deh gitu. Gak ada. Itu urusannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun penamaan nama-nama surat, nah itu baru ada yang dari Allahnya begitu, ada yang ijtihad dari sahabat sebagian. Kayak misal surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu di beberapa mushaf bukan Al-Isra namanya, tapi surat Bani Israel. Surat Al-Lahab misalnya. Al-Lahab itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat Al-Lahab itu nama terakhirnya itu dalam mushaf lain itu Al-Masad. Kemudian ada surat apa lagi? Ada surat Ghafir misalnya. Surat Ghafir itu di mushaf lain itu namanya Al-Mu'min dan seterusnya. Itu tidak mempengaruhi keagungan Al-Quran. Penamaan itu tidak berpengaruh pada isinya. Penamaan itu tidak berpengaruh pada sedikit pun kemujizatan Al-Quran. Kemudian apa lagi tadi? Berkaitan dengan jumlah ayat. Nah, jumlah ayat pun sama. Itu perbedaan ulama. Kenapa? Karena tadi waqaf dan ibtida'nya itu berbeda-beda. Kayak surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu semua sepakat 7 ayat. Cuma cara mulainya di mana itu beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan ayat satunya Bismillah. Ada yang mengatakan ayat satunya itu Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ijtihad juga sama. Itu ijtihadi, bukan dari Nabi SAW. Jadi kalau ada perbedaan jangan sampai keras kita. Wah, kebaca Bismillah saat ayat nggak boleh, nggak bisa. Itu ijtihad ulama. Kok surat Al-Isra-nya hanya sekian ayat, harusnya kan sekian ayat? Enggak. Itu ijtihadi juga. Nomor ayat, waqaf, begitupun juz. Ya.
Juz itu sama ijtihad juga, juz 1 ini sampai sini, juz 2 ini sampai ini. Cuma sejarahnya bagaimana wallahu alam belum terlalu dijelaskan dalam sejarah ulumul Quran. Kemudian urutan surat, begitupun urutan ayat. Urutan ayat pun sama. Itu asli dari Nabi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ijtihad sahabat sedikit pun gitu ya. Makanya kata Nabi dalam riwayat Ibnu Abbas, "Do hadhil ayat ba'da hadhil ayat." Letakkan ayat ini setelah ayat ini. Gitu ya. Baru setelah sahabat itu dikasih nomor-nomor saja. Nah, mungkin itu hadirin sekalian tentang sejarah penulisan dan perkembangan Al-Quran, begitupun standarisasinya. Mungkin setelahnya nanti kita akan singgung masalah qiraah. Nah, qiraah ini menarik, nanti bahasanya rumit karena bacaan Al-Quran minimal ada 7 jenis, dan itu sudah distandarisasi, sudah disahkan oleh Nabi SAW. Jadi jangan sampai kita kalau ada yang salah baca, bukan salah baca ya, tapi beda baca. Kalau salah baca jelas salah gitu. Kalau beda cara baca, nah itu bisa jadi belum tentu salah. Karena ada riwayatnya dari Nabi SAW. Mungkin itu, wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin melengkapi atau perlu diperjelas, mangga. Ya, kalau kita nih tahu dari ini kita baca tahu bahwa ayat Quran itu mungkin juga ya di kalau itu. Tapi kita mungkin jarang tahu bahwa ayat Quran itu apa sih yang turun. Juga. Ayat terakhir ya. Ayat terakhir. Baik. Ini perbedaan ulama juga. Ada 2 riwayat yang sahih, selebihnya riwayatnya dhaif. Riwayat yang sahih itu ada 2. Satu, Al-Maidah ayat 3, yaitu tentang al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ketika Nabi melakukan haji wada. Ketika haji wada turun firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Surat Al-Maidah. Pendapat lain mengatakan akhir ayat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, dan seterusnya. Nah, pendapat yang sahih mana? Menurut kesepakatan ulama, walaupun yang populer itu Al-Maidah, tapi menurut kalangan tradisi keilmuan ulumul Quran, yang sahih itu yang terakhir, Al-Baqarah, ayat terakhir. Karena setelah Nabi haji wada itu masih turun surat Al-Baqarah. Sebelum Nabi wafat, turun lillahi ma fis samawati. Jadi yang sahih menurut kesepakatan ulama, walaupun ada khilaf sedikit, itu akhir surat Al-Baqarah, akhir ayatnya. Gitu. Kalau yang pertamanya tidak ada khilaf, itu Al-Alaq, itu sudah mutawatir. Oke. Ada lagi? Penasaran bagaimana cara para sahabat yang mana itu menghafal Al-Quran, kan belum ada harokat dari itu gimana Pak? Oke, cara menghafal sahabat itu sama dengan yang Nabi lakukan, yaitu dengan cara simai atau mendengar utuh. Makanya Allah menegur Nabi, jangan dulu dipotong nih bacaannya Jibril, dengarkan dulu sampai selesai. Ketika Jibril mengungkapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengarkan dengan baik. Makanya dalam surat Ali Imran dijelaskan, dengarkan dengan baik ya, agar engkau mendapatkan rahmat. Nah, rahmat di sini maksudnya hidayah, supaya kita tidak salah dengan membaca. Talaki, kita berhadapan dengan guru, sahabat itu ngantri dari satu majelis seperti ini, Nabi membacakan ayat Toha, semuanya ikut Toha, enggak, itu salah, Toha gitu, dikoreksi satu-satu sama Nabi. Tidak ada yang melihat tulisan, jadi full semuanya mendengarkan. Jadi sahabat seperti itu, dan terus turun sampai Al-Quran itu ada nanti zaman Utsman. Ya. Nah, ini menjadi alasan juga, menjadi alasan kenapa hanya sedikit sahabat yang hafal Quran. Dikarenakan usianya sudah usia mungkin, mohon maaf Bapak di sini, gitu. Sudah begitu. Sahabat kayak Umar bin Khattab itu kan sudah usia yang lumayan banyak juga angkanya. Gitu. Mungkin itu Pak yang jawab. Sampai misalkan Al-Quran itu memang sudah berani. Betul. Cuman orang itu ada yang setiap tahun Betul. itu karena pas seperti itu anak-anak dan sesuai kan tidak berhubungan. Ya. Karena di saat itu tidak ada istilahnya, tidak ada namanya.
gitu. Tidak disebutkan sama Nabi ini surat ini, tidak. Nah, untuk beberapa surat ya, tidak disebutkan. Sehingga di masa Abu Bakar saat pengumpulan Al-Quran itu diberikan nama berdasarkan ijtihad sahabat awal ketika mengumpulkan Al-Quran. Ini namanya ini aja, Al-Lahab, karena tentang Abu Lahab. Jadi penamaan surat itu berdasarkan tema besar, berdasarkan tematik gitu ya. Di masa Utsman, dikarenakan Mushaf Abu Bakar ini kurang lengkap sebelumnya karena hanya catatan dari penulis inti saja. Nah, di masa Utsman standarisasinya lebih ketat. Catatan-catatan di sahabat lain dikumpulkan semuanya. Nah, sehingga penamaan kayaknya ini lebih umum dengan istilah ini begitu. Jadi tidak menggeser makna secara bertentangan, tapi lebih umum. Kayak surat Al-Isra. Al-Isra itu tentang Isra-nya Nabi. Digeser ke Bani Israel. Nah, karena itu bersinggungan dengan kisah Bani Israel misalnya. Surat itu misalnya surat Ghafir dengan surat Al-Mu'min, digesernya ke surat Al-Mu'min. Ghafir itu artinya menjelaskan tentang kemaha pengampunannya Allah. Nah, kemaha pengampunannya Allah ini berlaku untuk siapa? Untuk orang-orang yang berusaha untuk menjadi kelas yang beriman. Sehingga diganti ke surat orang-orang yang beriman gitu. Jadi pergeseran makna dan katanya itu tidak begitu jauh dan masih satu irisan gitu ya. Dan masih menjelaskan tentang isi dari nama surat itu. Nah, sehingga ada satu ungkapan dari Al-Imam As-Suyuti. Nah, beliau itu salah satu penulis kitab Ulumul Quran. Penamaan Al-Quran itu tidak berpengaruh pada isi. Itu hanya menjelaskan tentang tema besarnya saja. Nah, sehingga itu sifatnya ijtihadi, bukan dari Nabi. Adapun yang tauqifi kayak surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, nah itu ijtihadi, itu sudah dijelaskan oleh Nabi nama suratnya apa. Sedangkan yang lain belum dijelaskan nama suratnya gitu. Oke, Allah. Ada lagi? Dia tadi terkait dengan misi juga ya. Kan kalau kita perhatiin kisah Nabi Musa itu banyak Ustaz. Betul. Tapi paling yang dulu bisa dikatakan paling banyak dari ini dari lain. Tapi orang Nabi Musa itu nggak ada gitu. Kisah kayak Nabi Hud, ya Nabi Yusuf, ya itu ada dalam surat-surat. Betul. Kalau itu apakah ada penjelasan dari ulama bahwa kisah Nabi Musa tapi nggak ada dalam surat Musa? Betul. Nah, kayak misal di Al-Baqarah. Al-Baqarah itu banyak tentang Nabi Musa. Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Nah, sapi betina di sini yang dimaksud adalah sapi betina di zaman Nabi Musa, justru ya. Di peristiwa sapi betina di zaman Nabi Musa yang sering diperdebatkan sama orang-orang Yahudi. Nabi Musa menyuruh agar sapi betina itu dicari ya, sapi betina dengan karakteristik warnanya kekuningan, tidak muda dan tidak tua dan seterusnya. Itu peristiwa di zaman Nabi Musa. Dan bukan hanya tentang kisah, tapi tentang hukum. Kayak di Al-Baqarah itu lebih dominan tentang hukum syar'i. Sehingga penamaan Al-Baqarah itu identitas, tidak mewakili seluruh untuk surat panjang. Kayak misal kan 7 surat pertama itu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa itu surat-surat panjang. Nah, itu identitas saja. Kayak Al-Baqarah identitasnya tentang awal-awalnya itu tentang kisah Nabi Musa dan seterusnya. Setelah itu tidak ada kisah lagi, hanya hukum-hukum syar'i gitu. Jadi kita bisa mengenal Al-Baqarah ini langsung ingat pada kisah Nabi Musa. Begitupun misalnya surat Al-An'am. Al-An'am itu awal-awal sampai pertengahan itu menjelaskan tentang bagaimana tentang hukum-hukum hewan ternak. Maka di Al-An'am itu artinya hewan-hewan ternak. Selebihnya nggak ada kisah lagi, tapi tentang hukum-hukum syar'i saja. Gitu. Jadi penamaan itu seperti itu. Dan kalau kita lihat berdasarkan urutannya, kisah-kisah Nabi Musa itu memang lebih banyak disebutkan. Tapi sirah yang paling banyak itu, sejarah itu, justru paling banyak sejarah Nabi di Al-Quran. Bukan kisah Nabi Musa. Nabi Muhammad itu justru paling banyak yang disebutkan di Al-Quran. Walaupun tidak langsung disebutkan. Misal, Alam nashrah laka sadrak. Gak ada nama satupun. Tapi Alam nashrah. Bukankah aku telah melapangkan dadamu sadraka? Siapa yang dimaksud kamu di sini? Siapa lagi yang menerimanya? Nabi Muhammad. Ayat-ayat lain pun begitu, yang bersinggungan dengan kata ganti ya, engkau, dia. Itu tentu komunikasi antara Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Ya, berkaitan dengan penamaan. Oke. Ada lagi? Cukup insyaallah ya.
sudah 6:30. Insya Allah nanti kita lanjut di bahasan qiraah dan seterusnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kesalahannya dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.